Halo teman-teman, senang sekali ketemu lagi dengan kalian semua dalam kesempatan yang berbahagia ini ya. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai praktik mindfulness dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke. Nah, sekedar mengingatkan kembali ya, mindfulness itu adalah suatu kondisi di mana kita sadar ya atas pengalaman-pengalaman yang kita miliki. Dalam artian di sini bisa berupa pikiran-pikiran yang negatif, emosi-emosi negatif gitu ya, termasuk itu semua. Jadi tidak hanya yang menyenangkan saja, tetapi ke semua pengalaman-pengalaman kita itu kita terima dalam posisi dan porsi yang seimbang begitu. Nah, ketika kita dalam kondisi mindful, maka kita akan lebih terbuka terhadap berbagai bentuk kenyataan yang kita hadapi di keseharian kita ini tanpa ada judgment, ya, kalau kita tidak memberikan penghakiman begitu. Kemudian kita tidak juga deny atau menolak, menyangkal atau semacam menekannya atau merepresnya begitu. Jadi kita menerimanya sebagaimana adanya. Baik, mindfulness di sini mengacu kepada kemampuan kita untuk memberikan perhatian yang penuh terhadap apa yang sedang kita hadapi saat ini dengan cara yang seimbang gitu ya, sesuai porsinya begitu. Jadi kita terbuka terhadap semua pengalaman yang ada di depan kita. Nah, gimana caranya agar kita bisa menjadi orang yang mindful dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini kita menerapkan yang namanya ada teknik informal meditation, yaitu meditasi yang kita blend, yang kita gabungkan dengan aktivitas keseharian kita. Dengan banyaknya latihan ini kita menjadi lebih tanggap begitu ya, kemudian kita mampu mengambil keputusan-keputusan begitu dengan cara yang lebih sadar begitu ya, sehingga nggak impulsif begitu. Kemudian, nah, mindfulness ini juga akan membantu kita untuk menjadi lebih sayang kepada diri kita sendiri, atau dalam istilahnya di slide ini yang saya tampilkan adalah self-compassion begitu. Kenapa? Karena mindfulness ini merupakan salah satu ya komponen inti dari self-compassion ini. Ya, ketika kita menikmati kehidupan kita dengan apa adanya begitu ya. Apa adanya dalam arti kita tidak memiliki penilaian-penilaian atau judgment terhadap pengalaman-pengalaman yang kita hadapi saat itu. Gitu. Nah, mindfulness ini bersama dengan self-kindness atau kasih sayang kepada diri sendiri dan juga sebuah keyakinan yang disebut common humanity bahwa kita sebagai manusia ini memang memiliki kesamaan begitu ya satu sama lain sebagai bagian dari kemanusiawian kita. Nah, itu semuanya akan mendukung pada self-compassion ini gitu. Nah, ya tadi kalau tadi saya menyinggung mengenai informal meditation, nah itu kita bisa gabungkan dalam pengalaman atau aktivitas-aktivitas keseharian kita. Nah, bisa juga ini kita lakukan dalam bentuk formal meditation ya gitu, misalnya dengan kelas-kelas meditasi yang kita ikuti. Ya, dua-duanya sebenarnya oke gitu, kita terapkan, dapat kita aplikasikan. Nah, hanya saja barangkali untuk formal meditation kita harus menganggarkan waktu khusus yang kita memang agendakan untuk melakukan meditasi. Nah, itu tidak semua orang dapat dengan mudah meluangkan waktunya. Tapi kalau melalui informal meditation, kita bisa gabungkan nih ya latihan-latihan meditasi dan mindfulness-nya itu dalam kegiatan sehari-hari. Oke. Nah, kata kuncinya dalam mindfulness ini adalah be here and now and harmonious. Artinya ketika kita berada di sini, pikiran kita, tubuh kita, semua modalitas yang kita miliki ini benar-benar ada di sini. Dia tidak bercabang gitu ya. Orangnya di sini tapi pikirannya kemana-mana gitu. Pikirannya traveling. Nah, itu berarti tidak dalam kondisi mindful begitu.
Tujuan dari mindful adalah untuk membangkitkan ini kinerja batin kita gitu ya di dalam inner life, di dalam diri kita ini ya, secara mental, emosional dan juga secara fisik ini semuanya selaras ya. Sehingga saya sebutkan di slide ini juga ada kata harmonious gitu, selaras gitu, antara pikiran, perasaan, dan juga tindakan yang dilakukan, yang tampak gitu ya, yang observable ini memiliki keselarasan gitu. Bukannya mengatakan A, tapi sebenarnya di dalam hati atau di pikirannya memikirkan tentang B gitu. Kemudian melakukannya C. Nah ini nggak sinkron gitu. Nah ini akan menghabiskan energi kita karena yaitu tadi menjadi fake ya, menjadi bukan diri kita yang sebenarnya. Kemudian ya, kembali lagi bahwa bagaimana kita bisa here and now adalah kita mengambil fokus perhatian gitu. Nah, dengan cara seperti itu, maka dengan adanya satu titik perhatian itu tadi, maka kita akan memusatkan perhatian pada hal tersebut, tidak terpecah-pecah oleh hal yang lainnya. Sehingga kita menjadi lebih berkonsentrasi dan mampu untuk melakukan tadi itu misalnya ada hal-hal yang perlu kita lakukan, kita mampu melakukannya secara terstruktur. Nah, dengan mindful, ya kita tidak hanya melihat, tapi kita mengobservasi atau kita melihatnya itu lebih detail lagi, gitu, karena fokus, gitu. Begitu juga ketika makan, kita tidak hanya sekedar memasukkan makanan ke dalam tubuh kita atau mulut kita saja, tetapi kita bisa membedakan taste-nya, ya, rasanya, atau bahkan mungkin teksturnya, atau bagaimana misalnya level kepedasan dan lain sebagainya. Kemudian tidak hanya tidur saja, tetapi kita mampu bermimpi. Nah ini barangkali kalau kita berbicara mengenai kualitas tidur itu akan menjadi topik yang menarik juga gitu. Bagaimana bahwa aktivitas kita sehari-hari yang terlalu padat dan kita sudah memikirkan banyak dan melakukan banyak begitu ya. Multitaskingnya udah nggak karu-karuan nih, sehingga pada saat kita tidur itu barangkali setelah bangun juga akan tetap merasa capek dan jarang untuk bisa bermimpi, sehingga di situ menjadi kita bisa artikan tidurnya ini menjadi kurang berkualitas. Don't just think but feel. Nah ini kadang ada orang-orang yang merasa bahwa feeling atau perasaan ini akan mengganggu kemampuan berpikir logisnya gitu. Nah, padahal gimana ya, kita kan nggak mungkin juga kalau mau menyingkirkan perasaan ini. Nah, yang bisa kita lakukan adalah mengelolanya sehingga semua memiliki porsinya masing-masing. Sehingga di sini di akhir dari slide ini ada quotes ya, don't just exist but live gitu. Sehingga kita tidak hanya menjalani secara autopilot, tapi kita memang secara passionate gitu ya, terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang kita lakukan itu dan bisa menemukan makna dari yang kita lakukan. Nah, daily hustle itu kan tidak bisa kita hindari ya, tetapi kita bisa mengelolanya. Dengan apa? Yaitu dengan mengembangkan positive emotion dan positive mood. Tidak menganggap, bukan berarti kita akan menganggap segala sesuatunya itu semuanya harus baik, tidak, gitu ya. Nanti jadi toxic positivity gitu ya, itu bahasan yang lain lagi begitu. Tetapi kita bisa menerimanya itu sesuai dengan porsinya ya. Beberapa kali saya menekankan hal ini sesuai dengan porsinya. Nah, bagaimana? Ada latihan-latihannya ya. Saya ada 3 contoh latihan di sini. Ada mindful walking, ada endless queue, ada look outside. Nah, oke, mari kita simak satu persatu. Mindful walking. Nah, ini pada saat kita berjalan, bagaimana kaki kita menapak, kemudian berapa langkah, ya, bagaimana di sekeliling kita, langit seperti apa, kemudian bagian tubuh kita yang lain ya, tangan, lengan, bagaimana koordinasi motorik yang kita miliki. Nah, itu adalah hal yang perlu kita resapi dan kemudian akan membantu kita untuk bersyukur begitu atas apa yang kita miliki. Setidaknya kita memiliki tubuh yang itu terkoordinasi dengan baik untuk melakukan gerakan sesederhana seperti gerakan berjalan ini.
Kemudian yang kedua adalah endless queue. Nah, siapa ya kiranya yang ngerasa males banget kalau harus ngantri. Nah ini besok lagi kalau teman-teman ngantri, jadi gunakan itu sebagai latihan untuk mindful gitu. Apa sih yang kita rasakan ketika mengantri? Apakah kita sebel, duh lama banget, atau kita ngerasa bosen gitu ya, sehingga kita nyari-nyari pengalihan gitu dari kebosanan itu gitu. Apakah kita memilih untuk ngobrol dengan orang yang ada di dekat kita atau main handphone dan segala sesuatunya yang berkaitan dengan itu. Nah, itu kita bisa gunakan sebagai latihannya. Misalnya dengan menyisipkan latihan nafas ya. Ketika kita udah mulai bete misalnya, udah mulai merasa terganggu, annoyed karena kok nggak selesai-selesai, antriannya panjang banget dan lain sebagainya. Kalau misalnya pas antri makanan padahal udah lapar gitu misalnya, kompleksitasnya macam-macam. Nah, di situ coba latihan untuk bernafas ya. Bernafas, ambil nafas panjang dalam, melakukan berkali-kali begitu ya. Kemudian gerakkan anggota tubuh ya, misalnya kakinya dilemaskan begitu. Kemudian tarik nafas lagi gitu. Tetap kemudian sadari nafas yang kita hirup dan hembuskan tadi itu. Kemudian kita akan semakin mengenali nih dan sadar ya terkait dengan body awareness gitu. Bagaimana tubuh kita merespon terhadap latihan yang kita lakukan itu. Apakah kita menjadi lebih tenang, artinya lebih sabar ya, atau bagaimana, terasa lebih pegel atau bagaimana. Nah, ini sangat sederhana sekali sebenarnya ya latihannya, kan tidak membutuhkan peralatan atau tempat khusus gitu di mana saja ketika kita berhadapan di situasi ini. Nah, ketika sudah lebih tenang, barangkali kita bisa gunakan waktu mengantri itu untuk mengingat kembali, mengorganisir kembali misalnya apa yang ada di pikiran kita bantu dengan reflective thinking gitu ya. Kita kenal atau ingat kembali gitu, kenali kembali perasaan-perasaan yang recently atau di akhir-akhir ini sedang kita rasakan ya, barangkali kita punya rencana-rencana bagaimana mengorganisasikan itu dan lain sebagainya, sehingga waktu yang kita anggap ini tadi menyebalkan kemudian memberikan manfaat buat kita. Latihan yang ketiga adalah look outside. Nah, ini enak banget ya buat ngelamun-ngelamun gitu. Tapi ngelamunnya bukan ngelamun yang gimana-gimana, tapi ngelamun yang produktif gitu ya. Nah, kita bisa duduk, memandang langit jauh gitu ya, yang biru, yang tenang begitu. Nah, kemudian kita lihat sesuatu yang di jarak dekat, ya. Kemudian kita melihat lagi yang jauh. Nah, seperti itu ada latihan-latihan itu sebenarnya ini juga bisa menyehatkan mata kita ya, terutama untuk teman-teman yang banyak berhadapan dengan screen ya, layar gadget maupun layar laptop ya, karena sekarang sedang masa pandemi ini banyak aktivitas dilakukan secara daring. Nah, itu bermanfaat untuk mata kita ya, dan juga bermanfaat untuk ketenangan batin kita karena kita tetap melakukannya dengan diiringi latihan nafas ya. Breathe in and out and be aware of how you are sitting or standing ya. Kalau duduk ya berarti posisi duduknya seperti apa, kalau standing seperti apa. Ya, kalau misalnya pada saat standing bisa juga ditambah dengan latihan menggerakkan kaki. Nah, kemudian beri apresiasi terhadap waktu jeda ini tadi ya. Jadi balik lagi, bengongnya ini yang bermanfaat begitu ya. Kita bisa gunakan untuk menstrukturkan kembali apa saja yang sedang kita pikirkan, yang riuh, yang penuh sekali di pikiran kita. Coba kita breakdown dan kita atur urutan-urutannya seperti apa. Sehingga setelah waktu reflektif itu tadi, kita jadi tahu, habis ini apa yang bisa saya lakukan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait latihan ini ya. Jadi teman-teman PR-nya adalah mencoba melakukannya ya. Tadi ada 3 latihan gitu. Dengan berjalan atau dengan
ketika berada di antrian atau ketika duduk di tepi jendela atau di mana saja ya, duduk di mana saja yang kalian bisa memandang jauh dan juga memandang dekat. Nah, di situ latihan-latihannya saya kira sangat mudah dan sederhana sekali, tetapi kalau kita lakukan secara konsisten dan kita niatkan untuk memberi kesempatan menyapa diri kita sendiri, ya insya Allah itu akan memberikan manfaat buat kita. Baik teman-teman semua, terima kasih atas kesediaan kalian untuk menyimak materi ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Dah.